Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan komputer kali ini, kita akan mengupas beberapa manfaat atau sisi lain dari Microsoft Office. Nah, seperti yang telah dibahas sebelum ini, ya, Microsoft Office ini secara umum ini kita bagi menjadi tiga, atau yang sering kita pahami itu ada tiga, yaitu Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint gitu. Nah, kegunaannya adalah secara umum untuk mengetik dokumen. Jadi kalian kalau mengetik dokumen, mengetik materi atau mengetik catatan atau mengetik apa saja, ya biasanya ini menggunakan Microsoft Word. Nah, kemudian untuk keperluan presentasi biasanya pakai Microsoft PowerPoint gitu. Nah, kemudian untuk hitung-hitungan gitu ya, misalkan membuat nota dan sebagainya, ya biasanya itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kegiatan kita tidak hanya mengetik ya, tidak mengetik begitu saja ya, tidak menulis presentasi gitu, tapi kita memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Microsoft PowerPoint gitu untuk keperluan lain. Jadi bisa kita katakan bahwa kita akan mengorek-ngorek sisi lain dari adanya Microsoft PowerPoint. Tanpa menunggu panjang lebar lagi ya, kita langsung buka aplikasinya. Ya, jadi kalau kalian punya laptop silahkan dibuka, kalau punya komputer silahkan dinyalakan, ya dicari aplikasi PowerPoint seperti yang ditunjukkan di sini, ada tulisnya PowerPoint gitu. Kita klik begitu. Oke, ya. Nah, setelah kita buka PowerPoint, di sini akan muncul menu tampilan ya. Kalau kalian mau memulai dari awal, bisa milih blank presentation ya. Tetapi di sini saya ingin meneruskan project yang sudah pernah saya lakukan. Di sini sudah kedeteksi gitu ya, edit foto, kita buka di sini. Nah, oke, ini tampilan sudah kelihatan ya. Jadi kegiatan ini nanti kita akan mengedit foto dengan menggunakan fitur-fitur yang ada pada PowerPoint. Nah, ini adalah salah satu contohnya gitu ya. Salah satu contoh. Nah, begitu. Ini contoh yang kedua, contoh yang ketiga nanti seperti ini ya kira-kira cara apa namanya? Hasil outputnya gitu. Terus ini yang terakhir misalkan. Nah, untuk memulai project ya, kita anggap saja mulai dari awal ya. Kita akan membuat salah satu project seperti yang di atas gitu. Kita mulai dari awal. Nah, kemudian kita setting dulu di sini ya. Apanya ini? Slide-nya kita setting dulu supaya ini caranya gini, desain ya. Di sini ada menu desain, tinggal diklik desain. Nah, kemudian dicari custom size. Ya, seperti ini. Itu ada slide size gitu, kita klik gitu. Nah, kemudian kita ambil custom size. Oke, pada custom size ini itu disajikan ukuran lebar dan ukuran tinggi gitu ya. Ukuran panjangnya ini, lebarnya dan tingginya. Nah, di sini tertulis 19,9 gitu kan. Anggap saja ini kita ambil 20 gitu. 20, terus satunya juga sama, misalkan 20. Nah, untuk mengukur ukuran ini suka-suka ya, sesuai selera. Nah, kalian mau selera dengan ukuran berapa begitu. Nah, kita oke gitu.
Nah, sekarang di sini ada apa namanya? Ada kotak-kotak kecil ya di atas sama di bawah. Nah, ini kalau untuk kegunaan normal ini biasanya untuk menulis ya. Menulis judul misalkan judulnya matematika misalkan. Matematika. Nah, di sini bisa ditulis babnya misalkan penjumlahan. Kemudian misalkan pengurangan dan seterusnya. Nah, tetapi yang akan kita lakukan nanti bukan seperti ini, tetapi kita akan mengimpor file foto atau gambar sehingga nanti kita bisa mengeditnya begitu. Nah, sehingga kotak-kotak tadi ya, kotak-kotak tadi kita hapus ya, kita hilangkan. Nah, seperti ini kita hilangkan gitu atau bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Nah, ini kita kembalikan. Nah, misalkan begini ya, kita bisa ini ya. Oke, kita bisa apa namanya? Di drag seperti ini, ditarik apa namanya? Diblok semua, kemudian dihapus ya. Dihapus, di delete itu. Nah, kemudian kita ingin masukkan objek gambar di sini ya. Nah, bisa kita ambil mulai dari insert begini ya, ada menu insert. Nah, kalau gambar itu berada di dalam drive kita, ya, di dalam komputer kita atau dalam laptop kita, kita tinggal klik pictures gitu ya. Nah, tapi kalau gambar itu kita ambil melalui online dari internet, ya kita ambil online picture. Tapi kalau dari apa namanya dari perangkat kita yang kita miliki, langsung kita ambil ini yang paling atas, this device. Kita klik. Nah, ini. Nah, saya menyimpan dokumen itu ada di E misalkan. Di E, kita cari ya, kita cari dokumen yang kita miliki. Nah, di sini misalkan ada ekskul komputer. Saya simpan dokumen saya di sini. Nah, ini ada beberapa aset foto yang yang bisa kita edit begitu. Misalkan saya ingin mengedit yang di sini misalkan yang pilih salah satu ya. Oke, yang ini misalkan. Nah, sudah kelihatan di sini. Nah, supaya untuk lebih menyederhanakan bisa kita crop ya. Bisa kita crop. Kenapa kita crop untuk disederhanakan? Ya karena tujuan kita nanti adalah untuk menghilangkan background ya. Nah, ini akan sangat mudah kalau bidangnya sempit. Begitu. Kalau bidangnya sempit, menghilangkan background itu mudah. Gitu. Nah, seperti ini misalkan. Oke. Nah, kita klik di sini. Nah, kalau belum muncul ada pilihan remove background gitu kan, kalian cari menu-menu yang ada di atas ini, ada file, home, insert, cari yang bagian format atau kalau di laptop saya namanya picture format gitu kan, picture format. Ya, tapi di komputer lain atau di perangkat lain mungkin hanya tertulis format saja. Ya, kita bisa klik remove background untuk menghilangkan background begitu. Nah, di sini gambar-gambar yang ungu itu adalah gambar-gambar yang nantinya akan hilang. Nah, kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Nah, kita tarik ke atas begini. Oke. Yang bawah juga sama, misalkan gini. Nah, oke. Nah, artinya di sini ada beberapa background yang masih kelihatan nantinya. Ya, ada beberapa background yang nanti masih kelihatan karena tidak tertutup oleh warna ungu, gitu. Saya besarkan sedikit biar jelas. Oke. Nah, begini. Nah, seperti ini ya misalkan ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa di sini nantinya rambutnya itu akan hilang karena tertutup oleh warna ungu, sementara orang-orang yang di belakang ini dia masih
masih kelihatan nanti tidak hilang. Padahal yang kita inginkan ini harus hilang begitu, supaya lebih mudah untuk mengedit. Nah, disinilah alasannya kenapa kita harus mempersempit bidang. Alasannya adalah untuk mempermudah dalam mengedit atau menghilangkan background. Nah, kalau ingin menghilangkan background yang ada di belakang ini, yang nggak bisa tertutup oleh warna ungu, kita ambil ini, ya, pilihan Mark Areas to Remove, ya, yang ada tanda merah gitu, ada tanda merah dilarang masuk gitu ya. Kita klik, nah kemudian kita garis misalkan di sini. Nah, di sini nanti akan hilang. Kita tarik lagi. Oke, ini masih ada sedikit. Oke, nah ini saya pikir sudah cukup ya. Ini sudah cukup. Nah, kemudian kita ingin memunculkan, oh ini masih ada ini ya. Kita hilangkan lagi. Oke, nah kemudian kita ingin memunculkan sesuatu yang hilang di sini. Ya, rambutnya hilang, gitu kan. Nah, maka kita akan munculkan pakai marks areas to keep yang ada tanda plusnya di sini. Nah, kita garis misalkan di sini mana yang dikehendaki itu ada. Nah, ini juga sama. Nah, sama. Itu ini juga. Oke. Ini kurang halus nih ya, kita kembalikan saja. Nah, untuk mengembalikan atau mengundo ya, bisa klik di sini ya, undo change atau control Y begitu. Kita ulangi lagi. Oke, ini sudah kelihatan lumayan ya. Oke, ini juga sama, bawah. Nah, kelihatan itu. Dan namun belakang ini dia juga ikut-ikutan ya, maka kita perlu seperti lagi tanda merah lagi kita mainkan untuk menghilangkan yang di belakang ini. Oke. Oke, coba kita besarkan seperti apa. Oke ya, nah karena ini sampel, nah kira-kira seperti ini. Nah, nanti kalian ya bisa mencobanya sendiri, menghilangkan dan memunculkan yang sesuatu yang ingin dimunculkan. Itu. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, artinya di sini sepatunya masih berwarna ungu ya, berarti tidak akan kelihatan nanti. Kita tampilkan. Oke, ini sudah. Yang bawah kita juga mungkin perlu kita tampilkan. Oke. Juga. Oke. Ini juga. Oke. Ya, ini juga. Oke ya. Nah, atau kalau lebih amannya ya kita perlihatkan gambar sepatunya itu tampak kelihatan atas saja gitu ya. Kita kembalikan lagi. Oke, di undo nanti akan kembali. Ini juga sama. Di undo kembali. Oke, ya terus. Nah, itu nanti akan hilang. Oke, nah ini cukup seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah yakin tidak ada lagi yang mau diperbaiki, baik itu dari segi gambar ataupun apa namanya gambar-gambar yang nanti akan dimunculkan, kita langsung keep change, gitu, klik keep change. Nah, kira-kira nanti bentuknya seperti ini, ya, bentuknya seperti ini. Nah, misalkan kok kita kurang puas dengan foto ini, gitu ya, kita bisa menghapusnya. Kita bisa menghapus, kemudian kita mencari foto lain yang lebih mudah. Gitu. Ya, misalkan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, walaupun tidak bagus, tapi ini sudah cukup lumayan, gitu kan.
Oke, kita apa namanya? Kita cari foto lagi. Gitu. Nah, ini misalkan foto yang sama misalkan ini ya. Kita ambil ini misalkan. Insert. Oke ya. Nah, ini kita crop gitu. Kita crop ya tadi. Oke, kita crop, terus kita tarik ke samping. Bidang-bidang yang nanti akan kita hilangkan dan kita munculkan itu lebih minimalis ya, sehingga kita mudah dalam mengerjakan gitu. Nah, kita tarik begini. Nah, ini sudah ya. Nah, oke. Seperti ini. Ya, kita oke. Nah, kita tarik di tengah ini biar mudah ya. Oke, kemudian di remove background. Oke ya. Nah, ini sudah sangat kelihatan sekali. Oke, ini juga kita tarik. Oke ya. Nah, ini cukup lumayan gambarnya. Nah, ini masih belum bisa kelihatan ini, maka kita munculkan. Oke, ya. Nah, ini seperti sudah muncul semua. Coba kita besarkan kayak gimana hasilnya. Oke, sudah cukup lumayan, ya. Nah, kemudian kita keep change. Nah, seperti ini. Gitu. Lah, kalau sudah menjadi seperti ini, ya, boleh ini nanti dibesarkan begini, boleh dikecilkan gitu ya. Tentunya tergantung sesuai dengan kebutuhan. Itu. Oke, yang atas kita crop aja nggak apa-apa. Nah, ini kita crop aja. Lebih. Nah, seperti ini. Tidak proporsional nih. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita coba kita kasih background ya. Kita kasih background bebas, kita mau ngasih background apa? Suka-suka gitu. Nah, ini misalkan saya punya kumpulan background. Gitu. Ya, misalkan kita mau background yang mana nih? Gitu kan. Misalkan kita ingin background yang nah seperti ini misalkan. Nggak masalah. Tuh, kita tarik ke atas. Oke. Kemudian kita paste ya. Kita paskan di sini. Nah, nah ini ada yang sisa. Kita crop aja. Di crop. Oke, crop. Itu kita tarik. Kita tarik, kita paste slide yang tadi. Nah, ini sudah. Terus supaya apa namanya? Supaya tadi gambar yang kita hilangkan itu, gambar yang kita hilangkan backgroundnya kita muncul, ya. Gambar ini yang barusan kita upload, kita buat mode ya seperti ini ya. Diklik kanan dulu. Nah, klik kanan. Kemudian ini ada send to back ya. Send to back. Klik di sini, terus send to back. Nah, di sini akan muncul. Nah, ini mau ditaruh di mana? Bebas, monggo. Ya, suka-suka. Seleranya mau di mana? Mau di sini boleh, gitu kan? Mau di atas ini boleh, mau di sebelah sini boleh, atau mau di bawah sini boleh. Nggak masalah. Gitu, nggak masalah. Misalkan begini ya, ini juga boleh. Nah, gitu. Ya. Nah, setelah ini atau kalau kita ingin membuat seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa saja ini kita taruh di tengah seperti ini. Nah, kita taruh ini boleh ya, kita besarkan begini.
Oke, kita besarkan lagi, nggak apa-apa. Oke, nah kemudian, nah untuk menambahkan efek yang kuning-kuning seperti ini, ya kita ambil insert ya, insert, kemudian kita ambil shapes, nah, ambil yang lingkaran. Nah kalau nanti kalau kalian ingin mengambil efek selain oval atau selain lingkaran silahkan, bebas, sini bebas berkreasi. Nah begini, oke. Kira-kira seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa mengganti warna ya dari shape fill, shape outline, shape effect. Kalau shape fill itu mengganti warnanya, warna di dalam. Misalkan warna kuning ya. Nah, tadi kan warna kuning. Nah, bebas kuningnya, misalkan kuning ini boleh. Kemudian kita ganti ya. Nah, ini supaya garisnya nggak kelihatan ya. Shape outline-nya ini, shape outline. Kita klik no outline. Oke, sudah. Kemudian di sini ya, di kuning-kuningnya ini kita buat efek seperti yang ada di contoh sebelumnya gitu. Nah, di sini. Oke. Kemudian ini ya, shape effect, coba shape effect. Nah, kita ambil soft edge ya. Nah, ini bebas mau yang bagaimana, ini suka-suka gitu kan, misalkan seperti ini yang 50 poin itu, yang 50 poin bebas. Ini kita singkirkan dulu supaya nanti itu ada di belakangnya gitu ya. Fotonya ini kita klik kanan dulu, kemudian kalau tadi send to back, nah sekarang bring to front, bring to front. Oke, nah sekarang ini, nah otomatis ini ada di belakangnya sini gitu ya. Kalau pengen dikecilkan boleh seperti ini. Nah, seperti ini misalkan boleh ya. Mau dibesarkan lagi juga boleh ya, suka-suka ya. Ini suka-suka. Nah, seperti ini mau dibesarkan lagi boleh, silahkan. Nah, oke, ini kita crop aja ini biar ya, dikecilkan aja kalau begitu. Oke, dikecilkan aja. Sip. Nah, ini sudah lumayan ini. Nah, orangnya kita geser ke depan. Nah, oke, misalkan seperti ini. Ya. Nah, misalkan seperti ini. Oke. Nah, tetapi kalau kita tidak suka dengan ini tadi, latar belakang warna kuning yang terlalu ngejreng, kita juga bisa mengaturnya kembali ini. Shape of effect, kemudian soft edge. Nah, kemudian di bagian paling bawah ini kita bisa mengaturnya lebih custom lagi. Kalau tadi 50 poin, 50 pt ya, maka kita coba kalau kita besarkan dikit. Nah, bagaimana? Nah, seperti ini misalkan. Oke, nah kalau seperti ini boleh-boleh saja. Nah, kemudian, nah ini sebenarnya ada yang geser nih. Oke, nah, itu. Nah, kemudian setelah ini, ya, kalau mau dikasih tambahan tulisan, bisa-bisa saja, misalkan, ya, bisa-bisa saja, misalkan kasih tulisan ini, ya, dikasih tulisan. Itu, oh ya, sebelum kita kasih tulisan, gambarnya ini ya, backgroundnya tadi yang kita tambahkan ini bisa kita atur sebetulnya, bisa kita atur ya melalui color. Misalkan kita ingin yang mana, misalkan untuk yang ini
yang kita ambil yang temperatur berapa ini ya? Nah, yang seperti ini ya. Jadi warnanya berbeda nanti. Nah, jadi temperatur 11200K. Jadi warnanya jadi seperti ini. Itu artinya gambar ini silahkan dikreasi sendiri gitu ya dengan menggunakan fitur-fitur yang ada. Ada correction gitu kan. Silahkan dijelajahi ya kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti itu bagaimana gitu ya. Kalau begini bagaimana ya dan seterusnya. Nah, nanti silahkan dikreasi sendiri. Ini hanya contoh. Color ya kan? Color gitu kan. Ini banyak sekali. Ada yang saturasinya 0%, ada yang 33% dan seterusnya. Ya. Kemudian ada artistic effect ya, ini juga bisa bebas dipilih gitu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Gitu. Oke, dan seterusnya. Nah, itu hanya contoh. Nah, kalau kita ingin menyisipkan tulisan, gitu kan, tulisan apapun, gitu kan, yang mungkin sesuai dengan deskripsi dari gambar ini, bisa saja kita klik insert lagi, gitu, kemudian kita klik word art supaya dapat cetakan tulisan yang bagus, gitu. Misalkan saya ambil yang ini ya, nah gitu. Misalkan tulisannya ini ya, the sun, gitu. Misalkan, oke, nanti kalian boleh eh, itu misalkan apa ya, kalau the sun itu kalau diketik S itu nanti akan keluar sendiri karena shortcut otomatisnya S itu nanti akan menyimpan gitu. Misalkan apa gitu ya. Atau nama 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 kalian sendiri boleh itu. Oke, misalkan gini ya. Nah, kayak seperti tadi, open mind. Nah, gitu ya. Mau letakkan di sini boleh ya. Nah, ini boleh. Nah, di sini dibesarkan set itu. Nah, ini. Nah, cara membesarkan itu kita ubah ukurannya, ukuran tulisan ya, ini 54. Kalau nggak suka dengan format tulisan Calibri, boleh diganti yang lain. Ya, boleh diganti yang lain. Oke, boleh ganti yang lain, misalkan Arial, gitu ya, atau apapun silahkan. Nah, ini sebagai contoh saya tulis Calibri like saja. Ya, itu atau Calibri biasa aja lah ya, Calibri body aja. Nah, itu tulisannya lebih besar. Kalau pengen dibesarkan, kita ganti saja. Ya, misalkan ukuran 60. Misalkan lagi ukuran 66 dan sebagainya. Gitu. Oke. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, silakan dikreasikan sendiri. Misalkan ingin memasukkan objek-objek baru, boleh-boleh saja seperti ini ya. Nah, seperti atas ini ada objek baru ya. Kalau memasukkan objek baru seperti kotak di atas bagaimana? Ya, kita klik insert lagi. Kita klik insert, kemudian kita cari shapes ya. Nah, pilih mana yang mau dicari, gitu aja ya. Mana yang mau dicari. Misalkan kotak di sini. Oke, silahkan bisa-bisa saja kotak. Nah, ini mau ditambah apa di sini? Oke, ya. Mau ditambah apa? Ya, mau ditulis apa? Silahkan, bebas. Kalau mau menggunakan efek seperti tadi ya, seperti ini, shape effects ya. Misalkan pakai soft edge ya, soft edge. Nah, itu seperti ini. Nah, ini. Oke, siap. Nanti tulisan bisa dikreasi sendiri. Oke, ini sementara saya hapus. Nah, setelah ini ya, kalian bisa menyimpannya dalam bentuk PPT atau bisa dalam bentuk gambar. Misalkan, kalau ingin kita menyimpan dalam bentuk gambar, berarti kita klik file, begitu, kemudian save as,
ya, save as, ya, misalkan kita cari tempat penyimpanan yang kalian inginkan, misalkan di ekskul komputer gitu ya, ya. Nah seperti ini, ya. Misalkan kita dulu open mind, open mind. Nah kalau kalian ingin menyimpan dalam bentuk PPT, PowerPoint, ini tidak usah diganti. Tapi kalau menyimpannya langsung dalam bentuk gambar di sini, cari yang JPEG, JPEG file, gitu ya. JPEG file. Klik. Oke. Ya. Setelah itu kita simpan. Nah. Oke. Nah, kalau ingin menyimpan semuanya, klik all slides. Tapi kalau hanya menyimpan satu slide saja, this one ya. Just this one. Hanya satu saja. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Cari di sini di di ANSA. Ya. Kemudian kita cari tadi di ekskul ya, ekskul komputer. Oke, mana tadi ya? Ah, ini. Bentuknya otomatis akan menjadi file gambar. Kemudian untuk mempermudah kerja kalian nanti dalam mengedit ya, mengedit pakai PowerPoint ya, yang perlu kalian lakukan pertama kali adalah kumpulkan terlebih dahulu aset fotonya. Nah, kumpulkan terlebih dahulu aset fotonya. Cari atau pakai foto kalian sendiri yang paling bagus, paling menarik. Kalau ingin menggunakan background, cari dulu background yang ingin dipakai ya. Cari di internet ya. Untuk mencari background, usahakan mencari file gambar yang ukurannya besar atau ukurannya HD. Itu bagus. Sehingga kalau di zoom atau dibesarkan, itu tidak pecah nanti. Nah, seperti ini. Ini bentuknya sudah bentuk gambar. Begitu. Nah, jadi dari ilustrasi tadi ya, dari contoh-contoh yang sudah saya contohkan. Nah, tugas kalian adalah silahkan mencoba sendiri mengedit foto dengan PowerPoint. Ingat, dengan PowerPoint ya tentunya dengan menggunakan foto kalian sendiri. Cari foto yang paling menarik, yang paling bagus, kemudian silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan atau keperluan kalian. Itu. Oke. Nah, kalau masih belum jelas, silahkan ditanyakan ya. Bisa melalui Kak Eko langsung, bisa melalui masing-masing wali kelas. Begitu. Itu ya, silahkan mencoba. Semoga sukses ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.